teman-teman semua, kalian tahu gak sih, kita sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai dua hal yang penting, yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima sebagai warga negara. Contohnya itu seperti hak berpendapat, hak belajar, dan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, seperti menaati hukum, membayar pajak, dan menghormati hak orang lain. Tapi kalian tahu gak sih, bahwa di kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Pada ini kita akan membahas pengertian, contoh, kasus, dan pasal-pasal UUD 1945 yang mengaturnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara tercantum dalam pasal 28A sampai 28C. Sedangkan kewajiban warga negara dijelaskan pada pasal 27 sampai 30. Beberapa pasal pentingnya, misalnya yang pertama, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi jelas banget bahwa hak dan kewajiban saling melengkapi. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, pasti timbul ketidakseimbangan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pelanggaran hak. Pelanggaran hak ini terjadi karena ketika seseorang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Contoh pertama yaitu hak atas pendidikan yang disebutkan pasal 31 ayat 1, yaitu masih banyak anak-anak di pelosok Indonesia yang tidak bisa bersekolah karena biaya atau jarak, padahal negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ditulis di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Contoh kedua, hak atas pekerjaan yang layak, pasal 27 ayat 2. Banyak buruh yang bekerja tanpa perlindungan, upah di bawah UMR, atau tidak mendapat jaminan keselamatan kerja. Ini melanggar UUD dan juga UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sekarang, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu hak atas kesehatan yang ada pada pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Tapi faktanya masih ada daerah yang kekurangan rumah sakit dan tenaga medis. 4 yaitu hak berpendapat seperti pasal 28E ayat 3, yaitu kalau seseorang dihukum hanya karena menyampaikan pendapatnya dengan damai, itu jelas pelanggaran hak. Dan yang terakhir, hak atas rasa aman, pasal 28D ayat 1. Kasus kekerasan, perundungan, dan intoleransi juga termasuk bentuk pelanggaran hak. Jadi sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara ini terjadi ketika seseorang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Pajak yang disebutkan pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, padahal pajak adalah sumber utama pembangunan negara. Kedua, tidak menaati hukum, pasal 27 ayat 1. Misalnya korupsi, pelanggaran lalu lintas, atau penyebaran berita bohong di media sosial. Yang ketiga yaitu tidak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yaitu tidak menjaga lingkungan hidup seperti membuang sampah sembarangan, merusak hutan, atau membakar lahan, termasuk pengingkaran kewajiban sosial dan moral. Yang terakhir, tidak menghormati hak orang lain, pasal 28 ayat 1. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.
dan kewajiban diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa lupa kewajiban, akan muncul ketidakadilan. Misalnya, ingin jalan bagus tapi nggak mau bayar pajak. Kalau rajin menjalankan kewajiban tapi hak tidak diabaikan, juga tidak adil. Jadi harus seimbang. Teman-teman, kita sebagai generasi muda Indonesia, kita harus sadar akan hak dan kewajiban kita. Hak itu penting, tapi jangan lupa melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Ayo, jalankan kewajiban demi Indonesia yang berkeadilan. Sekian penjelasan dari kita bertiga tentang pelanggaran kewajiban dan pengingkaran hak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.